kembali pada podcast Nusantara Sudut Lucu dan kali ini hadir berulang-ulang terus. Memang ini bakal jadi satu ikon dari Nusantara Sudut Lucu dengan tagline-nya Gobral Gabrul. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Ini ada mic nggak berfungsi Mas, cuman ini pajangan tak. Apa? Saya pantas. Pasangannya pantas. Iya. Jadi banyak sekali masukan. Ini ada suara cecak Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir. Silakan ya. Cecaknya hadir. Cecaknya hadir. Hadir. Ya, absen dulu. Beberapa podcast kita juga ada sinyal-sinyal alam ya. Ini alam ya. Kita nggak mistis loh Mas. Artinya alam itu juga berkomunikasi dengan suaranya. Bukan buat kita, mungkin buat alam juga gitu. Alam bisa berkhidmat. Iya, jadi kan buat pemirsa sekalian banyak sekali yang sudah kita coba kupas dan alhamdulillah Mas, aku suka buka-buka komen-komennya itu banyak juga yang request Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya terima kasih pemirsa dan para semua para Gobral ya mania ya. Ini ada Gobral mania. Gobral mania. Oke. Kelihatannya menjadi jadi titik tengah di tengah kebuntuan yang kita bicara formal nih. Kita bergobral gabrul aja. Gobral Gabrul mania aja. Dan bukan berarti nggak ada maksudnya Mas. Artinya ini jadi satu apa ya kalau saya bilang di tengah kejumukan pikiran manusia dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita hadapi dengan bergobral gabrul Mas. Bergobral gabrul dulu lah. Yang bisa enjoy. Iya. Oke. Seperti biasa yuk. Seperti biasa saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Gobral Gabrul. Oh ya, mulai. Mania ini pemirsa nih. Iya. Jangan lupa nih, ini tanggal berapa nih Mas Met ini? Sekarang tanggal 17 September. September ya? 17 Agustus 2022 ya? 2022. Nggak terasa. Sesi kita juga saya nggak hitung berapa judul, tetapi alhamdulillah viewer kita cukup banyak dan mudah-mudahan subscribe-nya Mas. Ya sini. Kita berharap subscribe-nya itu juga dan pemirsa juga nggak bosan dan nggak bosan juga mensubscribe ya. Subscribe. Tinggal klik notifikasi dan pencet tombol lonceng. Jadi ketika kita mengupload update dari podcast kita itu buat pemirsa semua bisa langsung on atau bisa langsung melihat apa yang kita tayangkan. Ya, istilahnya kita juga terima kasih nih kepada pemirsa nih. Iya. Nggak jemu-jemunya apa nggak bosan menatap wajah-wajah yang seksi ini. Wajah-wajah seksi, melankolis. Ada yang request bikin saya mumet sebetulnya Mas. Wah ini saya harus banyak belajar. Jadi begini Pak pemirsa, Mas Agus sebelum kita cerita panjang lebar tentang konten yang mau kita bicarakan malam hari ini. Jadi kalau bicara risalah itu kan kita sendiri berpedoman pada sumber-sumber yang notabene memang ini saya jadi ikut-ikut Mas Agus. Notabene yang ada di kanal internet. Jadi baik Google, YouTube dan beberapa referensi yang mungkin secara kultural pernah kita dapatkan sebelum ada dunia internet ini. Artinya ada verifikasi data, ada semacam penelitikan ulang. Karena belum tentu juga Mas yang di Google itu juga benar. Iya kan? Kan maklum, manusia gitu kan. Iya. Artinya juga ketika kita punya referensi dari Google, kemudian kita sampaikan ini perlu telaahan. Seperti yang saya ulang-ulang bahwa ketika kita bicara Gobral Gabrul ini, kalau ada yang tertarik menelisik lebih jauh, misalnya toko atau daerah atau peristiwa, itu bisa dilihat di Google dengan banyak referensi, jangan satu referensi Mas. Maklum Mas, jadi kalau sejarah itu kan bisa saja ada risalah yang benar, ada risalah yang mungkin direkayasa gitu kan. Gitu ya. Ya sama, kalau ada pemirsa juga lihat kita Gobral Gabrul, siapa tahu ada Gobral Gabrul lagi. Iya. Kan, ya. Jadi lepas dari benar nggak benarnya kan tetap enak lagi. Mana lah terserah, ini kan terserah pemirsa nih. Kita hanya seperti ini Mas, kita hanya seperti mengajak kalau bahasa saya berdialektika.
ketika kita ada obrolan ini, kemudian pemirsa tertarik, silakanlah memverifikasi yang tadi saya sampaikan lewat banyak sumber ya, tidak hanya di internet, mungkin ada di perpustakaan atau mungkin mengunjungi daerahnya langsung dan sebagainya. Iya Mas, ini kan malam minggu nemenin pemirsa nih. Ya, komunikasi apa ini Mas Wahdi? Saya punya nama podcast itu Nusantara Sudut Lucu. Ya. Kadang-kadang saya tuh merasa berdosa karena bicara Nusantara ini banyak rangkaian cerita sejarah Mas yang berjalan panjang detik ini ya. Jadi berdosanya apa? Kok dibuat sudut lucu? Nah ini kaitannya sama dengan apa yang terjadi sekarang. Semuanya serius, tetapi coba kita kemas sebagai bahasa-bahasa rileks sehingga kita bisa terima Mas. Jadi nggak terlalu elit kita ngomongnya Mas. Oh iya. Banyak juga orang-orang tuh ngomongnya agak dulu banget, jadi saya sendiri suka nggak paham. Nah bahasa kita ini mungkin bahasa ya insya Allah bisa membumi lah Mas. Bisa diterima banyak pihak dan pemirsa sekalian. Iya tadi saya Nusantara Sudut Lucu, kemudian Indonesia dengan era kepemimpinan sekarang memindahkan ibu kota negara dengan nama Nusantara. Saya ada dalam pikiran saya tuh gini Mas, ini Nusantara ini seperti boleh dibilang misteri ya, misteri Nusantara. Kenapa misteri? Saya mencari risalahnya itu banyak Mas, banyak informasi. Mungkin melalui gobrol-gabrolnya Mas Agus ini setidaknya bisa menambah pandangan atau menambah pandangan apa menambah ruwet. Bisa jadi kalau saya pikir kalau kita bisa berpikirnya relax, mudah-mudahan tidak menjadi ruwet, tapi akan memunculkan gobrol-gabrol baru Mas tentang Nusantara. Oke, apa ini? Ayo. Iya, jadi gini ya. Saya menangkap sebagai satu misteri, sama seperti kita kemarin bicara soal ngono ya ngono neng ojo ngono. Terus ini saya nanya Mas Agus, wah ini satu yang belum bisa ditebak ini kapan munculnya dan sebagainya. Mungkin sama dengan Nusantara. Jadi menurut saya Mas Agus ini kan Mas Agus bisa sedikit bercerita gobrol-gabrol tentang, saya menganggap misteri. Kenapa misteri? Risalah yang saya terima di Mbah Google itu ini banyak referensi, walaupun saya meyakini bahwa referensi ini juga dari verifikasi data yang muncul misalnya dari prasasti, dari buku-buku atau dari cerita-cerita getuk tular ke lintas generasi begitu. Nah kalau pandangannya Mas Agus gimana Mas tentang Nusantara nih, menguak misterinya itu gimana? Menguak ini. menguak aja. Wah, ini harus perlu kekuatan baru nih supaya saya bisa menguak ini. Saya agak merinding Mas kalau udah bicara gini, karena saya udah berpikirnya banyak sekali ribuan tokoh bangsa ini yang melewati fase dengan naungan nama Nusantara. Itu Mas. Iya. Ya mungkin saya awali gini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim dulu Mas. Iya. Ya ini saya percaya tuh gini. Dengan menyebut nama Allah ini memang kita itu kembali kepada jati diri manusia, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika seperti bilang misteri, berarti kan kemungkinan ketika dipecahkan kan ada misteri lagi toh. Ada misteri. Betul ya? Iya. Nggak, kalau istilah kalimat misteri itu loh. Berarti kan kayak teka-teki gitu kan. Terus kayak ada sesuatu yang begitu dihasilkan, ternyata kok tidak seperti itu, misterinya lagi. Itu kan kayak sinias-sinias film barat itu. Kalau ketika ada istilah, ada trilogi apa istilahnya yang misteri bersambut apa berseri lagi ya, berseri iya. Terus kayak nggak ada habisnya, kayak ada ide itu muncul terus itu. Misteri itu seperti khayalan, imajinasi ya kan. Ya. Atau satu hal yang belum bisa dipecahkan secara logis, dan terus enak terus selesai. Betul. Kan tetap nggak selesai gitu. Iya. Ya itu misteri gitu. Nah, ya ini soal ini memang menarik. Tadi Mas Medi bilang ini kebetulan apa Nusantara ya di bawah ya. Memang ada pergeseran mungkin ya makna ya. Nanti kalau jadi Mas Medi kan tadi sudah mencari literasinya di semua keilmuan ya. Iya.
Terus kebetulan ini Indonesia akan memindahkan ibu kota ke Kaltim ya, di Kalimantan Timur kan, betul, dengan nama Nusantara. Nah, nanti ketika jadi namanya Nusantara, berarti pikiran kita saat itu kan Nusantara di ibu kota itu kan, betul. Ya, karena itu. Tapi kalau kita ulik pikiran kita, sebetulnya kan enggak itu, karena dulu ada Nusantara. Betul ya, misteri. Nah, seperti inilah. Tadi sebelum kita apa ini bro, kayaknya kan ada suara cecak ya. Iya, betul, ada suara cecak. Satu, ini misteri suara apa nih? Tapi begitu kita tahu cecak, oh itu suara misterinya cecak, gitu kan. Nah, ketika cecak sama, kasus cecak kan juga dulu ada cerita itu misteri. Ketika ada apa? Ya ini salah satu riwayat ya. Ketika ada pembakaran Ibrahim, seorang nabi besar kan. Ketika zamannya Nabi Ibrahim kan dibakar tuh oleh raja penguasa karena dia membalelkan diri, memberikan ketauhidan kepada rakyat setempat kan. Kan nggak diterima, ditangkap, dibakar. Dibakar kan salah satunya ada yang peniup cecak ini. Terus ada cecak itu. Dan cecak ini meniupkan. Nah itu, ya itu cerita. Mungkin cerita misteri juga itu. Bisa diungkap misteri suara cecak. Atau misteri suara cecak yang zaman Nabi apa? Nabi Ibrahim. Itu ada pemirsa. Bisa jadi judul diskusi kita. Nggak bisa, nanti aja. Berarti serinya kan ini kan Nusantara. biar apa pemirsa fokus ke Nusantara. Nah, kembali ke Nusantara saja. Memang benar, saya itu rada lucu. Kita malam ini bisa bicara Nusantara, terus kita idenya nanti menuju ke Nusantara ibu kota. Oke ya. Saya tarik nih. Pemirsa, saya ajak berimajinasi atau berkhayal sebentar lah. Berimajinasi, saya tarik. Anggap aja ke Gajah Mada. Dulu ketika Gajah Mada ingin menyatukan Sumpah Palapanya itu, dia apa? Sama Nusantara kan? Nuswantara. Nah, Nuswantara, oke lah. Nusantara apa Nuswantara? Mungkin terkenalnya Nuswantara gitu. Nah, saya tarik ke belakang. Sebelum ada kejayaannya Sriwijaya, Majapahit, mungkin ada Sriwijaya. Ketika dia ingin menyatukan lagi Nusantara, apa benarnya? Nuswantara. Nah, mungkin tarik lagi ke belakang. Kan kasusnya sama juga Nuswantara. Tarik ke belakang, mungkin zaman Nabi pun ketika ada ingin penyatuan, ingin menghuni, kan Nuswantara. Nah, lama sedih, Gini, kalau kita terjemahkan Nuswantara, mungkin kebetulan kita kan bahasanya apa ini Indonesia, nanti ada bahasa Jawa, Sanskerta, apa gitu ya. Kecuali kalau Arab kan mungkin bahasanya Arab ya. Untuk komunikasi. Saya ambil simpel aja komunikasi kita dalam bahasa Nuswantara tadi kita memunculkan kalimat Nuswantara. Berarti kan ada kalimat dua kalau dalam bahasa Sanskerta itu Nuswantara, antara, Nuswantara gitu. Ini semua kan bisa dihuni, tempat yang bisa dihuni. Istilahnya kita bisa menempati itu karena ini untuk khalifah, untuk manusia. Berarti ketika ada antara dan itu antara jeda. Ketika menempati itu masih tetap antara. Nah berarti logika saya, kalau saya mencermati kalimat Nuswantara ini, berarti semua dunia ini itulah Nusantara, Mas. Saya kok berpikirnya juga begitu, Mas. Kadang-kadang di pikiran saya Nusantara tuh terlalu sektoral juga ketika kita bicara dari Aceh sampai dengan Papua, Nuswantara, Tara antaranya gitu ya. Jadi ini semacam penamaan atau istilah yang gimana ya? Saya berpikirnya gini, ketika sebutan itu muncul, itu perspektif yang ada di pikiran kita itu selalu Indonesia. Ya, karena memang pelajaran sejarahnya kan gitu. Kita namanya Nusantara. Nuswantara pun kan mungkin zaman sekolah nggak dimunculkan ya. Mungkin ya, kan Nusantaranya kan, bukan Nuswantaranya, tapi kan ada jeda peralihan Nusantaranya dimunculkan. Makanya yang menarik kan ketika nanti ada Nusantara ibu kota, mungkin sebagian kan sudah melupakan Nuswantara mungkin, karena Nusantaranya ketika dibawa oleh kerajaan Majapahitnya itu misalkan ya. Tapi kalau kita boleh telaah, anggap aja kita ke belakang aja dulu, misalkan ke belakang itu sebelum ada Nusantara berdiri kan belum ada nih, karena ada proyek untuk ke tahun berapa sih? Mungkin Pak Basuki UPR itu ya, anggap aja lah 2 tahun misalkan, 2 tahun jadi. Tapi kan sebelumnya kan ada cerita Gajah Madanya ini. Kita mungkin tahu karena pelajaran Majapahit begitu besar ya. Itu saat itu. Nah sebelum ada Majapahit,
Pasti ada istilah Nusantara juga. Sebelum itu lagi Nusantara, sebelum itu lagi. Nah, itu nggak ketemunya nanti ya paling di poknya itu dunia ini. Ya, karena Nusantara kan apa tempat yang atas dihuni. Nah, berarti ya kebetulan aja Indonesia Nusantara. Kalau di barat, di Ethiopia, di Afrika, di Arab, apa mana Arab memang cerita sumbernya kan banyak literasinya dari sana, yang termedsos, yang termaklum dalam kitab-kitab ataupun buku-buku sejarah risalah. Menarik kan? Nah ini misterinya, dan misterinya kalau saya cermati, gimana nggak masuk akal? Saya bilang oke lah pemirsa Nyun Sewu, saya salah untuk bergobral-gabruk ini, tapi saya akan berargumentasi Nuswantara itu dunia. Berarti ketika dulu Indonesia punya apa pemimpin, insya Allah juga Indonesia juga memimpin dunia itu. Ya lepas dari setuju nggak setuju ya, karena dulu kan kalau kita berkiblat ke Arab itu ada Fir'aun, betul ya? Fir'aun, ada Raja Abraha. Oke lah nggak masalah, tapi saya Nusantara juga harus punya. Cuman kita nggak, nah, makanya ketika ada Nuswantara nanti akan ada ketemu Salakanagoro. Nah Salakanagoro sama, istilahnya kepulauan sesuatu yang apa ya, kerajaan ataupun kekuasaan yang tunduk pada negara itu, Salaka itu. Kan unik ini. Tapi kan kita jarang terekspos apa terkomunikasi ya, karena mungkin ini hilang. Seperti hilangnya dulu ada Borobudur yang tertutup oleh apa namanya Gunung Merapi ya, kalau nggak salah ya, Gunung Merapi meletus. Seperti halnya Dieng yang dulu kena danau. Terus akhirnya kan kebuka semua ini. Itulah Nuswantara karena ketutup. Karena ada cerita, dan cerita itu dimunculkan. Nah, terus Mas Medi, ini saya nggak jauh-jauh nih, ini pemirsa nih. Kemarin tadi ini saya iseng-iseng bikin, ini pemirsa Nyun Sewu. Ini kalau kita lihat, sekilas kan gambar peta Indonesia, nah. Ini kan Indonesia nih, pengejawantan Indonesia Nusantara. Terus ini ada kita anggap aja ini kira-kira berapa nih Mas Medi ini? Kalau yang besar ada 5. Anggap aja kita awur 1.000 ya, misalkan 1.000. Yang kecil-kecil yang banyak nih, walaupun saya nggak bisa gambar kecil-kecil nih pemirsa nih. Oke 1.000, kita sepakat 1.000. Tapi pemirsa kita ini kan lihatnya ini Indonesia nih, betul ya? Betul. Dan ini yang saya maksud misteri. Ini misteri Mas Medi. Ini pemirsa ini misteri nih pemirsa ini. Masalahnya apa? Indonesia bukan seperti itu. Indonesia bukan seperti itu. Tapi ketika kita dijabarkan Indonesia, akal kita sudah menangkap itu Indonesia. Seperti hanya ketika ada Nuswantara, kita nangkapnya itu Indonesia. Nah, tak kasih apa ya argumentasi saya. Saya gambar ini, anggap aja kita tadi sepakat 1.000 kan. Padahal Indonesia bukan 1.000 nih pemirsa, Mas Medi. 17.000 juga mungkin. 17.000 pulau. Tapi mungkin juga lebih. Ya, mungkin bisa lebih. Dalam sensus terbaru ya, mungkin nggak tahu kalau 2002 ini. Pengetahuan saya, pemahaman saya, ini coba bayangkan. 17.000 pulau. 3.000 pulau. Belum ada namanya. Nah, coba pemirsa bisa bayangkan ya. 3.000 pulau belum ada namanya. Terus diisi, pulau-pulau itu diisi 700 bahasa. Enggak tahu ini bahasa apa saya tuh kita bahasa Indonesia aja satu paham kita, tapi kan begitu kita bedah 700 bahasa terus kayak apa Indonesia? 300 suku bangsa etnik. Begitu dipecah 1.300 lebih dari 300. Iya. Nah itu subhanallah. Kalau ini kebetulan kita muslim ya, subhanallah. Karena apa? Ini misterinya Indonesia. Seperti halnya misterinya dunia. Kalau tadi saya ngawur nih tadi, Nuswantara itu enggak Indonesia tak. Nusantara enggak Indonesia tak. Nusantara ini dunia. Ketika kita bisa mengejawantakan dunia terus tak kasih nama Nuswantara, gitu kan? Nuswantara. Terus di belahan Arab ada cerita. Di belahan Arab tuh Jazirah Arab itu apa? Benua pokoknya di Jazirah Arab ya. Iya, timur ada cerita. Ada cerita untuk ngisi cerita itu. Nah, sedangkan di sebelah sini kita Indonesia ini nggak ada cerita karena nggak terekspos. Satu pemikiran saya mungkin nerimo, legowo itu jadi diri kita nanti. Legowo dalam arti apa? Wes nggak dikasih cerita nggak apa-apa. Sebetulnya aku bisa nikmat, enjoy, bersyukur pada sang kuasa. Nah, tapi di belah sini ini kan kayak kebalikan, istilahnya temperamental kan? Makanya kisah nabi-nabi yang paling spektakuler kan di Jazirah Arab. Betul ya? Nah sekarang kita coba dicermati. Kalau kita memahami tentang nabi kan 25 yang kita bahas kemarin. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Udah selesai. Semua ini kan seolah ada di Arab semua ini. Adam, oke lah, nanti ketemu di sana, di Mekah ketemu Hawa, maka ada Jabal Rahmah, misalkan Idris, Nuh, Hud, Soleh, ini ada seolah-olah ada di sana ya. Kita tutup nih. Tapi dari ini, lepas dari ini, itu dikasih misteri nih Allah nih. Apa? 315. Kalau kita jabarkan lagi, 315 nabi dan utusan rasul. Kita kan susah untuk mencermati 25 syarat, kadang sulit. Iya, saya juga apa? Saya juga apa? Ya Allah. Nah, ketika ini terjadi, ini Allah ngasih misteri yang dibuka lebar 120.000 utusan. Coba bayangkan Bang Musa, 120.000 utusan ini ditaruh di bumi. Nggak masuk akal saya kalau Allah itu ngasih di Arab toh. Saya nggak terima. Misalnya gini, Allah adil kok. Allah itu adil. Allah punya ciptaannya tersebar di muka bumi. Nah, saya pakai itu nuswantoronya. Karena apa? Setiap ada penciptaan, nah, kan ada tanah, ada air, nah? Begitu dikasih tanah, berarti kan patas di bumi. Nah, ketika patas di bumi kan ada kaum, ada manusianya gitu kan. Ketika ada manusia, nah muncul nanti pemikiran. Nah, nanti kita kaca nih pemirsa nih. Pembuktinya apa? Kalau ada ini penciptaannya di Indonesia, ya saja buka aja literasinya manusia purba. Misalkan teorinya ada kehidupan, ada fosil, kepurbakalaan. Makanya terus muncul teorinya apa? Meganthropus, ya kan? Meganthropus Javai Palaeolus yang kepala gede itu. Pithecanthropus, ada 5 yang kemarin kita ulas ya, termasuk Homo sapien yang kemarin itu. Ini kan sudah mendekati manusia. Nah, ketika ada Homo sapien, berarti kan pantas untuk hidup di Bengawan Solo, misalkan di Trinil Sangiran itu kan. Nanti kapan-kapan kita ulas, karena itu sungai purba nih bagi saya. Ya. Kembali ke Nuswantara, berarti cocok kan Nuswantara ini. Kalau sekiranya ada fosil dalam kepurbakalaan, berarti mungkin dulunya Indonesia, ya mungkin Indonesia dulu kan nggak ada Nuswantara di sini, itu top mas. Mas yang saya coba kita tangkap, kalau udah saya menyentuh ke sana tuh agak repot juga. Jadi pada satu lintasan sejarah itu ada yang, mohon maaf ya mas, dipotong, kemudian dibuat satu literasi sejarah awalnya itu tidak melibatkan cerita yang ada di Indonesia. Saya kadang suka menangkap seperti itu, apa itu mas? Ya benar. Allah itu gini, kalau saya ini kan Gabriel lagi nih, ini versi saya nih pemirsa ya. Dan saya nanti kan kadang ada orang yang lebih paham, lebih pintar. Saya duduk mana? Saya berimajinasi. Dan itulah Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Dan Allah yang mengatur cerita, sehingga definisi Indonesia terutama Nusantaranya, mungkin khususan Nuswantara di Asia di sini, ini dihilangkan, ditutup. Nanti akan mengisi cerita di akhir, babak akhir, akhir zaman gitu ya. Jadi kan sudah termasuk akhir zaman ini. Karena ketika ada Rasulullah lahir, dia disebut Nabi akhir zaman. Berarti Rasulullah ini mengisi cerita awal untuk akhir zaman. Maksudnya gini, ada peradaban. Ketika ada peradaban awal, tengah, akhir gitu ya. Awal sudah ada nih cerita akan Nabian Adam. Terus awal, tengah sudah ada. Tengah sudah ada mungkin cerita Fir'aun, cerita raja-raja yang balela ketemu nabi-nabinya gitu kan. Nah, ketika akhir, awal, tengah, akhir udah akhir itu akhir muncul, kan dimulai dengan kelahiran Rasulullah. Makanya dinamakan Nabi akhir zaman. Iya. Betul ya? Enak nih pemirsa nih. Karena apa? Ya karena Rasulullah ini mengisi cerita akhir zaman. Begitu Rasulullah mengisi cerita di akhir zaman, berarti kita ini sudah umat akhir zaman. Cuman posisi kita itu di awal, tengah, apa akhir. Gitu ya? Masih maksud. Maksudnya ini memang akhir zaman, tapi posisi cerita itu di awal, tengah, apa akhir. Nah, gitu. Mungkin kita ini di tengah ini. Mungkin karena kan sudah hampir 1400-an tahun masih ngomong istri aja kan. 144 berapa kemarin yang kita 148 satu Syawal itu 1444 ya. 44 Hijriah ya. 1400-an ini ini ya. Itu kan berarti sudah tua kan? 1000-an kan sudah tua itu. Apalagi 400. Nah, berarti kita mungkin di posisi tengah. Nah, posisi tengah ini nanti akan ada air kan? Nah, mungkin Indonesia ini akan dimunculkan lagi untuk mengisi pertengahan sama air ini.
Artinya Indonesia itu Nusantaranya ya. enggak, kalau saya udah nyebut Indonesia nih agak sedikit kagok. Jadi gini, bicara ketika Nusantara ini muncul, ini istilahnya memberi semacam pencerahan. Iya, pencerahan kepada seluruh umat di dunia. Iya, betul, pencerahan. Ya? Ya saya nggak jauh-jauh, anggap aja Islamnya lah. Saya coba tanya, Islam mana yang paling eksentrik, paling enak, enjoy kalau nggak di Indonesia? Iya, Mas. Orang Arab sendiri kadang ngefaham bentrokan kok. Iya. Walaupun kita ada bentrok, paling ya bentrok bisa ngopi-ngopi selesai. Iya. Tapi kalau kita ngelihat di Arab sendiri, ya istilahnya memang pokoknya kenabiannya Rasulullah. Tapi kalau kita lihat kurang nyaman karena karena dari sisi ini juga, Mas, dari sisi physically, mungkin ada keseragaman di sana dengan pakaiannya dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan macam-macam, Mas. Ada yang justru macam-macam itu, kan? Itu penjabaran Islam yang seutuhnya. Nah, itu bagian dari rahmatan lil alamin. Rahmatin alamin gitu. Iya, kan? Lah gimana nggak rahmat? Makanya Nusantara itu muncul. Dia memang pantas untuk dihuni. Pantas dihuni ya. Misalkan gini, kan Nusantara di antara. Makanya kalian orang Jawa bilang kan itu Nusantara itu kan tempat yang pantas dihuni. Berarti yang dihuni kita nih. Mungkin dihuni manusia dan ciptaannya termasuk demit-demit. Kita kan ada temennya Mas Medi, nggak cuman Mas Medi saya doang, Cecak juga temen. Tadi dia ikut nimbrung, ya kalau dia ngomong ada manusia bisa ngobrol nih. Gara-gara dia hewan, ada kepantasannya, jangan ikut ngobrol dulu, dengerin aja misalkan gitu ya. Nah, saya kali ini, ketika ada penciptaan di Nusantara ini, terus saya mengisi untuk cerita keseluruhan, makanya saya bilang, saya tadi menyebutkan 124.000 kan nggak ada nama yang saya munculkan. Tahu aja lah nama Indonesia. Bambang, apa Joko, apa Agus, apa Medi. Kan bisa saja nama itu ada jadi nabi dulu. Ini kan kita nggak tahu karena nggak ada dalil, nggak ada sensus, nggak ada catatan. Tapi Allah ngasih rujukan ke nabinya, ke Rasulullah, bahwasanya 124.000 itu pernah diturunkan, pernah dihadirkan untuk ngisi cerita dunia. Nah, dunia kan nggak cuma Arab tak, Mas. Ada Asia, ada Eropa, Afrika, Australia, nah, itu kan macam-macam. Nah, berarti kan apa? Nusantara kembali lagi kan? Ya hanya di Indonesia. Ya waktu zaman Majapahit aja Malaysia kena, Nusantaranya kan Malaka, Pamalayu ya istilahnya Melayu itu. Mungkin Brunei juga. Ya mungkin terus ada peradaban Inggris, kerajaan Inggris, yang ekspansinya gitu ya, menjadi jajahan Inggris. Rasanya kan lepas. Cuman yang menarik kalau kita bicara unsur misteri, ya memang misteri. Seperti hanya saya menyebut utusan itu di muka bumi ini, kan misteri juga. Misterinya apa? Jadi kita belum bisa tahu. Mohon maaf saya potong. Nusantara itu literasi istilah atau dari prasastinya itu ada nggak, Mas? Nusantara itu ada. Kalau nek prasasti, saya cenderung cerita itu aja, rujukan itu. Kalau nek prasasti kan ada longgi, yang prasasti, yang batu, terus yogi yogi apa? Lingga ya. Lingga, ya kan? Ya itu kan bentuk ini, mungkin prasasti kan cenderung ke batu terus di ini bisa kayak Ibrahim aja ada makom Ibrahim, telapaknya Ibrahim. Berarti Ibrahim dulu waktu di Ka'bah bikin Ka'bah, tapaknya itu jadi prasasti terus menjawab. Dan Indonesia literasinya mungkin sekarang ya candi mungkin Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur itu literasinya Buddha Gautama itu ada cerita itu karena saya mungkin nggak pas karena di literasi grafik reliefnya itu saya cari Gautama nggak ada itu maksudnya cerita dulu ini proses pensuciannya terus ada ke habluminanas habluminallahnya itu ya kalau kita secara muslim ini. Tapi saya ngeliat itu dulu mungkin komunikasi ini kan nggak satu ya kan terus beraneka macam kaca Jawa Arab misalkan ya. Tapi ketika gambar itu kan bisa menyatukan. Gambar ya. Gambar itu bisa bercerita, Mas. Bercerita. Nah, makanya peradaban sekarang ada komik, maksudnya waktu zaman kita. Terus sekarang ada YouTube atau ini yang berbicara ini live show ya Pak? Kayak TV gitu kan. Kanal YouTube. Dulu kan nggak ada semua. Tapi yang berbicara prasasti ya itu relief itu Mas Medi. Nah kalau kita cermati di Borobudur, relief itu kan cerita para nabi. Bagi saya nih, saya harus melihat karena hampir seluruh dimensi kehidupan manusia itu ada di relief itu ada. Mas.
gang kecil Mas, jadi ada motor-motor lewat. Mohon maaf permisa. Biasa pakai malam minggu. Malam minggu ada yang ngapel. Oke lanjut Mas. Jadi yang relate itu satu rangkaian cerita ya. Kehidupan manusia di dunia. Ya, kehidupan manusia. Ada teknologinya juga, ada bau reksonya juga, ada butoknya, ada ini. Ada hal gimana penggambarannya? Ada pelacuran, ada judi, ada macam-macam gitu. Ada penobatan raja, ada nubuahnya, ada ini, terus ada orang yang dicemplungkan di laut. Oh iya. Nah, itu kan cerita-cerita nggak jauh dari kenabian toh. Kayak di laut ada Nabi Yunus, ada Sulaiman. Saya suka bayangin gini Mas. Ini kan kita hidup di era kalau orang bilang modern, milenial. Loh, zaman dulu waktu Candi Borobudur dibuat, itu kan juga di masanya itu juga sudah modern kata Mas. Ya, kalau sejarah kita Indonesia dalam kita belajar kan ada pengetahuan Hindu dan Buddha. Karena itu wangsa Sanjaya, Sailendra, gitu kan. Terus ada istilahnya kombinasi, makanya terus di empunya itu siapa universitas ini di Raden Inten kan? Di Raden Inten. Dharma Eka kan? Persada. Bukan, ada universitas apa? Empu Tantular. Bukan. Ada salah satu Gunadarma. Gunadarma. Universitas ya. Gunadarma itu kan punya Gunadarma itu yang bikin. Tapi sejarah yang itu nggak tahu. Kita kan sama-sama punya argumentasi karena catatan yang secara ekstrimnya kan dia membangun Borobudur kan tahap, nggak cuma satu raja itu periodenya itu. Misalnya ada beberapa raja yang dihadirkan, tapi benak saya itu paling seperti hanya Borobudur ditemukan zaman Raffles itu penemu dan dia membersihkan sehingga tercatat dalam toren sejarah yang menemukan Raffles. Padahal sebelum Raffles pun juga sudah ditemukan itu. Iya. Misalkan ini gebrakan kan. Jadi kan sah-sah saja saya berwacana ini. Saya menyikapinya ya sesuai imajinasi saya. Makanya tidak menutup kemungkinan kalau Borobudur kan ya bisa hidup bisa Buddha karena itu kolaborasi dua agama itu kuat. Kalau dalam sejarah, tapi kalau saya nggak membawa sejarah, maksudnya nggak membawa Hindu, nggak Buddha, nggak Islam, tapi sejarahnya itu ada sejarah kenabian, gitu kan? Nah, kenabian ini bisa terserah mau masuk di Hindu, Buddha nerima atau di non Muslim pun menerima nggak masalah. Yang penting kan relasinya itu loh. Iya. Jadi relasi itu kan menggambarkan. Saya jadi pengen misalnya gini, kita kan kalau datang ke Borobudur itu hanya sekedar foto-foto, terus melihat selfie, gitu kan? Ada pacaran gitu ya? Iya, melihat orang bule, gitu kan? Pakai celana pendek. Nah, padahal sekarang saya baru ini Mas merasa bahwa ini layak dan ini penting untuk kita ikuti dari start awal Mas. Jadi kan kayak muter gitu Mas. Yeah. Terus naik ke tangga, tahap gini. Yeah. Kalau nggak salah ada beberapa tahap lah itu sampai di stupa yang paling besar. Mungkin ini jadi salah satu literasi yang bisa kita ini ya Mas. Maksudnya kalau kita mau cari tahu, datang ke Borobudur gitu kan. Nah, akhirnya misteri itu timbul lagi. Terus ada yang bilang Borobudur ini dari Sulaiman. Kita kan cerita soal Nusantara nih Mas. Saya terkait dengan itu. Apakah di zaman Borobudur itu ada istilah Nusantara sudah muncul? Insya Allah udah. Kalau saya berbicara sudahnya ya karena Borobudur di Nusantara, karena Borobudur di Indonesia, kecuali Borobudur gini. Ya mungkin Nusantara ini awal dari apa ya? Negara apa bukan negara yang orang bisa hidup gini lah ketika ada dunia bumi ya harus ada penurunan Adam dan Hawa. Padahal beliau ini kan punya anak yang kembar-kembar gitu kan, Habil, nah istilahnya misalkan Habil punya saudara lah Buddha, Habil punya Ikrimah, maksudnya saudara kembar-kembar gitu. Nah terus ada kan ada dikasih kolaborasi gimana untuk beranak pinaknya ini disilang tau perkawinan yang ini ketemu yang ini ketemu ini saja ada itu korban gitu ya. Dan itulah pertama kali ketika yang si Habil Qabil itu gak terima terus bunuh saudaranya karena ada konflik masalah istri wanita, dan itulah pertama kali pembunuhan yang masalah wanita itu. Makanya kita nggak usah kaget kalau ada masalah cewek itu kan. Karena ada sejarahnya seperti itu. Nah kembali itu misteri. Habil Qabil kan cerita di Arab lagi loh, karena ada cerita itu. Tapi setidaknya ketika dia ada konflik dia pecah Mas Budi. Dan apa dia nggak menginjakan di tanah sepertinya Nuswantara, karena itu layak dihuni. Iya. betul. Ini kita nalar aja. Enggak. Artinya jangan sampai juga kita terfokus pada bahwa kita nggak bagian dari sejarah besar dunia. Gitu. Mungkin jadi
bagian penting dari sejarah ketika dunia. ada bagian dunia itu terus hilang, terus akhirnya tuh ngeredupnya di Indonesia. Akhirnya orang dunia taunya Nusantara itu di Indonesia. Terus diganti, dikombin ya kalau orang komputer bilang, dimasukkan ke sebuah sebutan Jamrut Katulistiwa. Berarti kan ya? Iya. Jamrut Katulistiwa. Loh, nggak usah jauh-jauh. Jamrut Katulistiwa kan super apa ya? Jamrut kan apa sih? Oh iya. Mewah apa ya? Istilahnya udah punya dimuliakan. batu ya? yang cantik ya. Iya. Jamrut ya. Katulistiwanya Mas. Kenapa kok nggak yang dilewatin Katulistiwa dinamakan Jamrut? Kan enggak, justru Indonesia itu Nusantara itu Jamrut. Iya. Nusantara loh ya. Tapi Nusantara masih dalam kerajaan. Terus diarani Jamrut Katulistiwa. Dan itu yang menarik yang tadi saya bilang, Indonesia punya ilmu tua namanya Jawa. Jawa dia bisa membagi ya, membagi dalam kasena apa tadi Nuswantara. Dalam bidang apa? Dihuni, tempat yang pantas dihuni, yang bisa dihuni ya. Bisa itu ada 3. 3-nya apa? Karena ini gede ya, ada cilik, gede, jagat gede, jagat gede ini. Jagat cilik itu manusianya sendiri, jagat gede ketika dia berinteraksi di dunia, dan itu pun ada makhluk lain selain manusia. Nah, itu kan menarik ini. Terus baru jagat ya, lepas jagat yang apa ya, yang istilahnya ketiganya itu apa sih? Jagat transisi ya, apa? ada jagat alam, pokoknya yang alam ini ya. Itu iya. Sama kalau Islam kan alam kandungan, terus alam baria. Manusia itu jagat kecil atau jagat besar? Jagat kecil besar. Kecil karena kan jadi kita nih. Begitu besar, nah gedenya ini kan terus berhabluminanasnya ini Mas. Habluminanas. Nah itu kan menarik, dan Jawa bisa mengolah itu. Akhirnya dalam ilmu Jawa ini enggak lepas daripada Nuswantara. Dan hakikatnya, kalau boleh saya bangga sebagai seorang Indonesia, khususan Jawa, Jawa itu tua. Aunya au tua gitu loh. Saya kadang tanpa literasi yang nggak terlalu dalam, sampai anak saya namain Nusantara. Saya kasih nama Nusantara. Nah pemirsa sambil minum apa ini, jahe nih. Ini ada jahe spesial ini, jahe khas Indonesia. Jahe blender. Alhamdulillah. Iya Mas, ini yang bisa saya ambil kesimpulan dari apa yang Mas Agus sampaikan tadi. Berarti yang kita ceritakan masih misteri Mas. Misteri, ya sama ini. Baru saya minum jahe nih. Ini kebetulan saya minum jahe nih. Terus ada yang namanya misteri. Jahe Indonesia. Insya Allah negara-negara liriknya kan masalah rempah-rempah. Betul ya? Maksud jahe kan? Ya kayak Portugis, Inggris, Belanda, mungkin termasuk Arab ya. Iya. Maksudnya gini, kalau saya bilang rempah-rempah kan tanaman ya. Tanaman. Jahe. Ini kan spektakuler bagi saya. Karena apa? Termasuk ada herbal yang notabene itu kalau nek meriang minum jahe hangat apa seger. Plasma rempahnya juga luar biasa. Rempahnya buat apa? Pokoknya kandungannya banyak lah. Satu hanya cuma jahe nih Pak misalnya. Kan banyak nih. Banyak kan? Temulawak, temu giling. Nah, itu. Jahe masih dibagi-bagi Pak. Jahe merah, jahe putih. Itu yang saya bilang. Ketika ada Nuswantara Mas Medi. Dia tuh bagi saya nih menyimpulkan, memendam ciptaannya Allah itu yang memang kayak apa ya, dianak emaskan. Bagi saya ya, dianak emaskan itu gini ya, contohnya gini lah, Indonesia dijajah 350 tahun dia masih kaya. Indonesia masih utuh. Indonesia, pokoknya aku masih jaya lah. Makanya kadang-kadang saya mikir wes bomen kayak Jepang dibom Nagasaki, maksudnya jeder rusak apa enggak sih Indonesia? Maksudnya rusak, benar-benar rusak enggak? Perasaan saya enggak. Maksudnya banyak malaikatnya yang nunggu kok. Banyak dumitnya misalnya. Gini, kenapa saya bisa malaikat? Awan ada malaikatnya, gunung ada malaikatnya, laut ada malaikatnya, hutan ada malaikatnya. Ya walaupun ada istilahnya demit juga, tapi kan penunggu ini kan sendikot dawuh sama penciptaan kamu nunggu ini ya. Gimana manusia mau bongkar, mau merusak Indonesia? Wong ada sesuatu yang nggak nalar dalam artian dalam tanda kutip manusia sendiri, dan itulah kemampuan Nusantara untuk mengejawantakan. Nusantara hilang setuju, terus diganti ada Amerika, Afrika, Jazirah ini, Jazirah Ethiopia, kerajaan-kerajaan besar. Tapi begitu Nusantara dimunculkan, manusia dunia itu nggak hilang telinganya, ada Nusantara gitu loh. Nusantara sampai terus ada kejayaan Sriwijaya, Mojopahit, Nusantara. Terus sekarang ini ya insya Allah
ada ibu kota Nusantara. Nusantara. Iya, Nanti akan memunculkan. Siapa tahu dalam Nusantara itu ada universitas lagi yang mungkin nggak tahu, universitas Buddha, Hindu, Konghucu, pokoknya lintas agama ya. Iya. Apalagi Islam sendiri. Wah, kobarnya Islam kan kayak apa? Semua ada kok Islam di sini. Iya. Buat pemirsa sekalian, memang ini jangan dibuat mumet ya, karena Mumet nggak pemirsa? kita bicaranya mungkin ini nanti kita kasih judul Misteri Nusantara. Ya boleh. Tapi yang nonton nanti kok ini masih misteri gitu loh. Ya lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya. Oke, pemirsa. Baik ya pemirsa, ini sekedar obrolan gobrol-gabrol ya. Tetapi apa yang disampaikan Mas Agus tadi ada semacam lagi-lagi saya bilang pemantik Mas. Ya. Nah udah ngeliat podcast kita bener lah gobrol-gabrol itu, terus mulai berliterasi, mengeksplor informasi dari internet, dari buku, perpustakaan dan sebagainya. Tapi lagi-lagi dengan kondisi yang sekarang ini, dengan kebijakan pemerintah, Nusantara diangkat kembali menjadi satu nama ibu kota negara. Ini juga menjadi satu hal yang menurut saya spektakuler juga, Mas. Menjadi aku udah pernah ngomong, menjadi epicentrum dunia. Dan kata Nusantara tadi yang Mas Agus sampaikan bahwa Nusantara itu bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini ya Nusantara. Begitu pemirsa sekalian. Jadi jempol Nusantara ya. Iya, jempol Nusantara. Kita harus bangga nih. Iya. Sebagai orang Nusantara. Kembali lagi ini adalah gobrol-gabrol. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tolong like dan subscribe dari podcast kami, kanal kami Nusantara Sudut Lucu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.